Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau mungkin di soal yang sebelumnya kita akan ngitung, tapi di soal ini kita lebih ke logika bahasa atau lebih teliti dalam membaca. Oke, kita langsung aja. Oh ya, teman-teman ingat ya, kalau misal soal-soal seperti ini silahkan fokus ke bagian yang ditanyakan. Nah, kenapa? Karena nanti supaya kita tahu ketika kita membaca si informasinya apa yang harus kita cari. Nah, yang ditanya pernyataan berikut yang pasti benar berdasarkan informasi di atas adalah titik, titik, titik. Oke, kita baru ke informasinya. Oke, kita baca dulu ya. Nah, panu adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur yang tumbuh di kulit. Panu dapat muncul karena adanya perubahan hormon, cuaca yang lembab, penggunaan obat imunosupresan, penurunan daya tahan tubuh, ataupun kulit berminyak. Nah, gejala utama dari panu adalah kulit yang memiliki warna lebih terang atau lebih gelap. Pengobatan dari panu dapat dilakukan dengan memberi obat anti jamur dalam bentuk oles ataupun dalam bentuk minuman. Beberapa cara untuk mencegah panu terjadi pada kulit adalah dengan menjaga kesehatan kulit serta mengganti pakaian secara berkala agar tidak lembab. Nah, kalau misal sudah dibaca, baru kita analisis si pilihan gandanya satu persatu. Oke, kita mulai dari yang A. Si A ini dia mengatakan dengan menjaga kebersihan pakaian seseorang tidak akan terkena panu. Nah, apakah dia pasti benar? Belum tentu benar ya. Ini belum tentu benar. Kenapa? Karena untuk si penyebab dari panu itu tidak hanya dari kebersihan pakaian, tapi bisa juga dari cuaca, perubahan hormon. Maka yang A ini belum tentu benar. Nah, yang B ini dia mengatakan obat panu dapat menyembuhkan panu secara permanen dengan waktu penyembuhan kurang dari 1 bulan lamanya. Ini belum tentu benar. Oke, ini BTB ya, belum tentu benar. Kenapa? Karena untuk waktu atau masa penyembuhannya dia tidak dibahas di informasi. Ingat, kalau misal si pernyataannya itu tidak ada di informasi, maka belum bisa kita pastikan benar. Walaupun di kenyataannya bisa jadi kita tahu itu tuh benar loh, tapi kalau informasinya tidak menyinggung yang demikian, maka tidak bisa kita benarkan begitu saja. Nah, yang C, cara yang paling efektif untuk mencegah panu adalah dengan mandi minimal 2 kali sehari. Ini juga tidak dibahas di informasinya. Nah, yang D, panu tidak hanya disebabkan oleh badan yang kurang bersih, namun dapat disebabkan juga dari penurunan daya tahan tubuh atau kulit berminyak. Nah, ini pasti benar. Kenapa? Karena dia didukung oleh si pernyataan yang di kalimat kedua, yaitu penyebab dari munculnya panu pada tubuh. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang penalaran umum. Oke, di sini sudah tersedia informasi bacaan ya teman-teman ya. Nah, cara cepatnya biasa kita baca dulu pertanyaannya agar kita bisa langsung cepat memberi keputusan menjawab ya teman-teman ya. Manakah pernyataan berikut yang paling didukung? Oke teman-teman, yuk kita baca bareng-bareng. Dinas Perhubungan menetapkan bahwa seluruh kendaraan listrik mendapatkan subsidi berupa keringanan pajak tahunan. Oke, di sini untuk kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik roda 4 produksi lokal akan dikenakan pajak yang lebih murah dibandingkan dengan produksi luar negeri. Oke, pajak lokal sama luar negeri beda ya teman-teman ya. Manakah yang paling didukung? Oke, kita lihat yang A. Kendaraan roda 2 produksi luar negeri akan dikenakan pajak lebih mahal dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Gimana teman-teman? Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena tidak disebutkan informasi mengenai pajak kendaraan roda 2 pada informasi di atas ya. Di sini kan yang informasinya roda 4 nih teman-teman. Jadi ini kurang ya teman-teman ya. Kalau kita lihat yang B, kendaraan listrik baik yang diproduksi dalam negeri maupun luar negeri mendapatkan keringanan pajak tahunan. Nah ini benar ya teman-teman ya. Tadi kan disebutkan seluruh kendaraan listrik mendapatkan subsidi berupa keringanan pajak tahunan ya. Kalimatnya yang ini nih teman-teman. Nah, jadi di sini juga disebutkan untuk lokal dan luar negeri, walaupun agak berbeda ya teman-teman ya, tapi kan tetap mendapatkan subsidi teman-teman. Nah, untuk yang C,
Kendaraan listrik yang diproduksi di luar negeri tidak mendapatkan subsidi tahunan. Ini jelas salah, teman-teman ya. Yang D, jumlah pajak yang harus dibayar sama dengan jumlah subsidi yang didapat apabila seseorang memiliki kendaraan listrik produksi luar negeri. Ini juga kurang tepat. Sedangkan yang E, kendaraan listrik roda 2 produksi dalam negeri akan dikenakan pajak lebih murah dibandingkan produksi luar negeri. Ini juga salah ya. Harusnya roda 4, teman-teman. Jadi yang paling didukung adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini hubungan yang tepat antara data dan pernyataan yang diberikan adalah titik-titik-titik. Oke, peneliti 1, mengonsumsi air putih setelah makan berat dapat membuat seseorang menjadi kembung dan ingin muntah. Peneliti 2, dia mengatakan bahwa mengonsumsi air putih setelah makan pedas dapat mengurangi rasa pedas yang muncul. Nah, data menyebutkan bahwa ketika seseorang minum air putih setelah mengonsumsi makanan pedas, justru membuat rasa pedas semakin menyebar dalam mulut. Oke, berarti dia apakah mendukung atau yang memperlemah? Nah, yang data ini kan dia menyebutkan tentang makan makanan pedas menyebar dalam mulut. Berarti dia menyinggungnya adalah perkataan dari peneliti yang kedua. Kalau peneliti yang kedua ini dia bilang mengonsumsi air putih bisa mengurangi rasa pedas, sedangkan data malah bilang itu bisa membuat rasa pedasnya semakin menyebar. Maka bisa kita pastikan hubungannya adalah memperlemah pernyataan yang kedua. Oke, atau peneliti 2 ya jawabannya. Pilihan yang D. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang penalaran umum. Oke teman-teman, di sini sudah ada gambar segitiga ya teman-teman ya, ada angkanya nih. Oke, kita coba baca dulu nih perintahnya. Angka yang sesuai untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah, oke berarti kita harus cari titik-titik ini ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, cara cepatnya itu kita langsung aja, tanpa basa-basi, kita coba langsung. Biasanya tuh ya, pasti dari kiri searah jarum jam muter, teman-teman. Berarti 6 ke 5, kira-kira untuk mendapatkan 9 gimana nih? Karena ini di bawah, berarti mau nggak mau kalau nggak ditambah dikali kan? Kalau dikali terlalu besar nih, 30. Berarti dijumlah, teman-teman. Nah, 6 tambah 5 ini kan 11 ya hasilnya ya. Hasilnya kan 11. Nah, 5 ke 2, kita udah punya 11 nih. Untuk menjadi 9 ternyata dikurang. Jadi 11 kurang 2 itu 9. Cocok ya teman-teman ya? Dengan pola yang sama kita lakukan ke gambar yang sebelah kanan. Berarti ini dijumlah, kemudian lalu dikurang. 8 tambah 9 adalah 17. 17 kurang 5 adalah 12. Berarti jawabannya adalah yang C teman-teman. Setiap bangun datar memiliki garis simetri jika bangun tersebut dapat direfleksikan dengan menggunakan garis simetri tersebut, seperti yang terlihat pada gambar persegi berikut yang memiliki 4 garis simetri. Garis simetri horizontal, garis simetri vertikal, garis simetri diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian garis simetri diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Sebuah pentagon reguler, pentagon adalah bangun datar dengan 5 sisi yang sama panjang, memiliki garis simetri berjumlah. Jika kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Ada yang vertikal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti garis simetrinya berjumlah 5 buah. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang tampak seperti gambar di bawah. Diketahui lebarnya adalah 2/3 kali panjangnya. Tepi luar dari seluruh sisi di lapangan tersebut adalah jalan yang lebarnya 2,5 meter. Luas seluruh jalan yang mengelilingi lapangan tersebut adalah 250 meter persegi. Nah, jadi ini adalah visualisasi dari lapangannya. Ditanyakan luas lapangan tersebut. Kan kita tahu nih,
lapangannya ini berbentuk persegi panjang. Kalau ditanya luasnya, berarti kita harus tahu panjangnya berapa, lebarnya juga berapa. Dari visualisasi ini berarti ini panjangnya, kita anggap aja P ya. Panjangnya, lebarnya adalah L. Diketahui lagi, katanya lebarnya 2/3 kali panjangnya. Berarti kita punya suatu persamaan L sama dengan 2/3P. Ya, kita lihat lagi informasi selanjutnya. Tepi luar dari seluruh sisi di lapangan tersebut adalah jalan yang lebarnya 2,5 meter. Berarti jarak yang bawahnya ini juga kan sama ya, 2,5 meter. Dari sini ke sini juga sama nih, 2,5 meter. Nah, ini kan kalau luas jalannya udah diketahui 250 meter persegi. Kalau misalkan kita taruh beberapa titik di sini A, B, C, D, berarti luas ABCD ini kan luas total dari lapangan dan juga jalannya. Kalau kita mau nyari luas lapangannya aja, berarti luas lapangan adalah sama dengan luas ABCD dikurangi sama luas jalannya. Ini sisanya berarti nanti dapat luas lapangannya. Nah, substitusi aja nih. Lapangannya luasnya berarti panjang dikali lebar dong. Berarti ini P kali L sama dengan ABCD-nya juga persegi panjang. Panjangnya AB, sekarang kita lihat untuk AB. AB itu kan berarti 2,5 ditambah P ditambah 2,5. Jadi dari sini ke sini. Ya, 2,5 ditambah 2,5-nya 5, berarti P ditambah 5. Sedangkan untuk lebarnya kan BC atau AD ya. Nah, lebarnya ini adalah BC. Ya udah, 2,5 ditambah L ditambah 2,5 juga. Berarti ini sama dengan dari B ke C. L ditambah 5, karena 2,5 ditambah 2,5 jadi 5. L plus 5 min luas jalan. Kalau luas jalannya udah diketahui, langsung aja substitusi 250 meter persegi ya. 250 meter persegi. Nah, kan kita udah punya informasi L dalam variabel P nih. Substitusi L-nya 2/3P. Ke sini sama ke sini. Jadi P dikali 2/3P sama dengan P plus 5 dikali L-nya ubah lagi dengan 2/3P ditambah 5 dikurangi 250. P dikali P-nya jadi P kuadrat, berarti di ruas kiri ada 2/3P kuadrat ya. Untuk ruas kanan, ini kita kaliin aja nih. P dikali 2/3P, dikali lagi ke 5, 5 dikali 2/3P, dikali lagi ke 5 nanti terakhir. P dikali 2/3P jadi 2/3P kuadrat, P dikali 5 jadi 5P, 5 dikali 2/3, P jadi 10/3P, 5 kali 5 jadi 25, min 250. Ini sama-sama ada 2/3P kuadrat, kita coret aja ya, kita kurangi kedua ruas dengan 2/3P kuadrat, berarti ruas kiri 0, ruas kanannya, kan ini ada 5P, ada 10/3P. 5P kita buat penyebutnya 3 juga, jadi 15P per 3 ditambah 10P per 3. 25 min 250, jadi min 225. Kedua ruas kita jumlahin dengan 225, berarti di ruas kiri ada 225 ya. Sama dengan, ini kan tinggal dijumlahin aja nih, 15P ditambah 10P, 25P. 25P per 3. Kalau kita mau cari P-nya, berarti kedua ruas dikali 3 dibagi 25. P sama dengan 225 dikali 3 dibagi 25. 225 dibagi 25, 9 kali 3, 27. Berarti ini 27 meter. L-nya, nah tadi kita udah tahu L-nya 2/3P. Berarti 2/3 dikali P-nya 27. 27 bagi 3, 9 kali 2, 18 meter. Udah tahu panjangnya, udah tahu lebarnya, berarti bisa cari luas. Luas itu adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 27 dikali 18. Ya, tinggal kaliin aja nih, sama dengan 480
6 meter persegi. Jadi jawabannya ada di opsi yang A ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Kita baca dulu aja soalnya. Sebanyak 36 pegawai di pabrik X dapat memproduksi atau menjahit 108 seragam sekolah selama 1,5 jam. Jika kecepatan menjahit setiap pegawai dianggap sama, maka waktu yang dibutuhkan oleh 45 pegawai untuk memproduksi 432 seragam adalah titik-titik jam. Nah, di sini kita coba olah dulu aja informasinya satu persatu. Yang pertama diketahui 36 pegawai memproduksi 108 seragam selama 1,5 jam ya. Ini kita tuliskan dulu, 36 pegawai memproduksinya 108 seragam, waktu yang dibutuhkannya 1,5 jam. Nah, sekarang kita lihat nih, kan nanti yang ditanyakan adalah saat pegawai yang bekerjanya 45 orang. Ya, gimana kalau pegawainya 45, seragam yang dapat diproduksinya berapa? Misalkan aja X ya, selama 1,5 jam juga. Jadi kita cari nih, kalau selama waktu yang sama alias 1,5 jam ini pegawainya jadi 45, seragam yang akan terproduksinya berapa? Di sini kita lihat hubungan antara pegawai dan seragam. Semakin banyak pegawainya, semakin banyak juga dong otomatis seragam yang bisa diproduksi. Berarti X ini bisa kita cari dengan perbandingan senilai ya, teman-teman. Jadi 36/45 sama dengan 108 per X. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal kita kali silang aja. Jadi 36 kali X, 45 dikali 108. 36X sama dengan 108 dikali 45. Ya, berarti X-nya sama dengan 108 dikali 45 per 36. 108-nya kita bagi ke 36, hasilnya 3, berarti 45 dikali 3 hasilnya 135 seragam ya. Nah, kita bisa buat perbandingan lagi nih sekarang. Ya, ternyata 45 pegawai itu bisa memproduksi 135 seragam selama 1,5 jam. Ya, kan yang ditanyakan adalah saat pegawainya 45, yang mau diproduksinya 432, butuh waktunya berapa jam? Berarti sekarang kita nyari jamnya. Dengan pegawai yang 45 juga, yang diproduksinya 432 seragam, waktu yang dibutuhkannya berapa jam? Misalkan ini adalah Y. Kan tadi yang udah sama adalah, ini di sini yang sama adalah jam ya, berarti yang kita jadikan perbandingan antara jumlah pegawai dan seragam. Ini yang sama adalah jumlah pegawainya, berarti yang kita jadikan perbandingan adalah jumlah seragam dan waktunya. Ya, semakin banyak waktunya, otomatis seragam yang akan terproduksi juga semakin banyak. Jadi Y juga bisa kita cari dengan perbandingan senilai. Ini berarti 135 per 432 sama dengan 1,5 per Y ya. Kalau kayak gini, berarti ya udah tinggal dikali silang aja Y dikali 135, 432-nya dikali 1,5. Jadi 135 Y sama dengan 432 dikali 1,5. 135 Y sama dengan 432 dikali dengan 1,5 itu jadi 648 ya. Y sama dengan 648 per 135. Jadi sama dengan 4,8. Nah, berarti dengan 45 pegawai untuk memproduksi 432 seragam, butuh waktunya 4,8 jam.
Jawabannya ada di opsi yang E ya. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif. Dua bendera persegi panjang, bendera A dan bendera B memiliki keliling yang sama. Apakah luas bendera A lebih besar daripada luas bendera B? Oke, berarti di sini walaupun kelilingnya sama, tapi ukurannya berbeda ya. Maksudnya bisa panjangnya kayak gini, yang satunya mungkin kurus banget gitu, jadi panjang banget gitu. Tapi kelilingnya sama kayak gitu. Nah, sekarang putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, di sini bendera A sama dengan 5 cm lebih panjang daripada bendera B. Oke, di sini mungkin paling mudah kita pilih keliling sama dengan 40 ya. Nah, berarti kan kalau misalnya keliling 40, berarti kita punya misalkan ini B ya. Kita punya B, misalkan ini perseginya seperti ini ya. Nah, berarti kalau kelilingnya 40, panjangnya kan ini 11 berarti ya. Ini 11, ini 9. Karena ini kelilingnya 40 nih. 11, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ini kan 40 ya, berjumlah 40. Nah, kalau misalkan 9 dikali 11, ini kan menghasilkan 99 ya. Nah, untuk gambar A, berarti kan panjangnya 5 cm lebih panjang. Berarti kan dia panjangnya makin panjang ya. Tapi lebarnya jadi mengecil. Nah, karena ini 11 tambah 5 kan jadi 16 ya. Kalau 16 berarti di sini lebarnya jadi 4. Nah, ini kan kelilingnya sama ya. Tetapi kalau misalkan kita kali 4 kali 16, ini hasilnya adalah 64. Nah, di sini dengan pernyataan 1, di sini bisa dijawab ya di pertanyaan bahwa bendera A itu seharusnya lebih kecil daripada B. Jadi ini jawaban 1 cukup ya teman-teman ya. Ini cukup. Nah, tapi di sini bisa kita simpulkan juga ya sebenarnya ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan atau di persegi panjang ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki keliling yang sama, artinya kalau misalkan panjang bertambah, kemudian lebarnya berkurang, ini apa namanya? Pasti luas yang panjangnya bertambah lebih kecil, teman-teman. Lebih kecil. Akan lebih kecil. Nah, ini fakta sih sebenarnya. Ini fakta dari persegi panjang, teman-teman. Makanya tadi pernyataan A itu karena dia makin panjang, lebarnya makin kecil, maka luasnya jadi kecil juga kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang 2. Bendera B berbentuk persegi. Wah, apalagi kalau berbentuk persegi, teman-teman. Kalau misalkan B-nya persegi, berarti kan dia bentuknya kotak ya. Berarti sisi-sisinya sama. Berarti sisinya berapa? 10 ya. 10. Kalau misalkan kita kali 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi kalau makin lebar sama panjangnya gitu ya, sama, berarti luasnya makin gede, teman-teman. Nah, ini juga cukup untuk menjelaskan ya, apakah bendera A lebih besar daripada bendera B gitu. Jadi, pernyataan 2 ini cukup. Nah, tapi pernyataan 1 sama 2 ini nggak ada hubungannya, teman-teman. Artinya apa? Artinya, yang D nih, pernyataan 1 ataupun pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, teman-teman. Walaupun jawabannya salah ya.
Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif. Bilangan 5 angka 3, 2, 1, 6x. Jika bilangan tersebut habis dibagi 4, maka nilai x sama dengan titik-titik. Oke, di sini ada kata kuncinya itu adalah habis dibagi 4, teman-teman. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, habis dibagi 4, ini ada cara cepatnya, teman-teman. Yaitu, kita ambil 2 digit terakhir dari angka ya, dari bilangan ini, kemudian bagi dengan 4. Jika habis berarti dia habis dibagi 4, teman-teman. Jadi mau angkanya jutaan gitu ya, ratusan ribu, kita tinggal ambil aja nih 2 angka belakangnya, teman-teman. Nah, karena di sini angka terakhirnya ada 6 sama X, nah kita langsung coba-coba aja nih, karena kandidat X-nya kan udah ada ya, ada 1, ada 2, ada 5, ada 6, ada 8 nih. Berarti kita bisa coba aja nih satu-satu, teman-teman. Berarti 61 apakah habis dibagi 4? Ternyata tidak ya, teman-teman ya. Tidak ya, teman-teman ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan 61 dibagi dengan 4, berarti kan ini 6 bagi 4, 1 ya, teman-teman ya. 4 nih. Bagi 21. Nah, 21 bagi 4 berapa? 5, teman-teman. 20 kan? Nyisa 1 nih. Nah, ini ada sisa, teman-teman. Artinya dia tidak habis ya dibagi 4. Kalau misalkan 62 bagi 4, ini sama ya, tidak habis ya. Berarti dia nyisa 2 nih, teman-teman. Ini juga tidak habis. Kalau misalkan 65 gimana? 65. Ternyata ini juga kalau dibagi 4 tidak habis, teman-teman. Karena dia akan menyisa 1. Kalau misalkan 66, ini juga sama ya, tidak habis juga. Kalau 68, nah ini baru habis, teman-teman. Nih ya, 68 dibagi, ini akar. Dibagi 4, berarti kan ini 1 ya. 2, berarti, 4 tinggal 2 kan, 6 kurang 4, 2. 8-nya turun, 28 bagi 4 itu 7. Berarti habis nih, teman-teman. Berarti X-nya itu yang memenuhi agar bilangan ini habis dibagi 4 itu adalah 8, teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Halo teman-teman, di sini kita ada soal mengenai fungsi. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3. Nilai f(f(f)(1) dibagi f(f)(f)(1) dikurangi f(1) adalah, maka kita harus mencari ini terlebih dahulu. Maka f sama dengan 1 kuadrat min 3. Maka F1 sama dengan 1 min 3, yaitu F1 sama dengan min 2. Lalu kita masukkan lagi ke sini, berarti ini jadi F min 2. Lalu F min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 min 3. Maka F min 2 sama dengan 4 min 3, yaitu 1. Nah, karena ini sudah ada tadi, maka F1 sama dengan min 2. Maka ini adalah min 2. F1 sama dengan min 2. Maka di sini karena ini juga sama, min 2 per min 2 dikurangi min 2. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jawabannya yang C.